Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang mengusir setan, roh jahat yang membisukan dari seseorang. Setelah roh jahat itu keluar, orang itu dapat berbicara. Banyak orang menyaksikan peristiwa ini dan mereka heran. Namun ada juga yang tidak menghargainya dan berkata, dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Mereka telah melihat secara kasat mata bahwa suatu mukjizat telah terjadi, yakni orang bisu berbicara. Namun mereka tidak percaya bahwa kuasa Allah lah yang menyembuhkannya. Karena itu mereka meminta Yesus mengadakan suatu tanda dari surga. Supaya mereka percaya? Oh bukan. Mereka meminta tanda dari surga hanyalah untuk mencobai Yesus. Jika Yesus menanggapi dengan segera untuk membuat mukjizat, itu berarti Yesus melakukan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau dia tidak mengadakan tanda yang mereka minta itu berarti menurut mereka dia tidak memiliki kuasa dari Allah. Kuasa Allah dan kuasa Beelzebul adalah 2 hal yang berbeda. Kepentingan Allah dan kepentingan setan tidak pernah bertemu dan berdamai satu sama lain. Kuasa Allah jelas tidak dapat berkompromi dengan setan. Kuasa yang menyelamatkan dan memberi damai sejahtera tak mungkin dapat berjalan seiring dengan kuasa yang merusak dan membinasakan. Mukjizat yang dilakukan Yesus itu
menyelamatkan, dan menyembuhkan. Maka jelaslah itu merupakan karya Allah. Dengan demikian, melalui pengusiran setan itu, Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, "Aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Kemudian Yesus menjelaskan bahwa manusia mesti tegas ambil keputusan untuk beriman kepadanya. Dia katakan, "Siapa tidak bersama aku melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, dia mencerai-beraikan." Jika kita tidak tegas dalam iman percaya kepadanya, hidup kita menjadi tidak lebih baik daripada sebelumnya, seperti Yesus katakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena dia tidak mendapatnya, dia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Setan akan mudah masuk kembali dalam diri kita kalau ketegasan dalam beriman itu mulai hilang. Bersama Yesus berarti kita menjadi lebih kuat. Rumah kita pun dipersenjatai dengan sangat baik. Dan kalau demikian, tidak ada apapun yang mampu masuk untuk menguasai kita dan menjadikan kita budaknya. Kalaupun rumah kita itu telah tersapu bersih dan tertata rapi, namun bila Tuhan tidak kita hadirkan sebagai penjaganya, maka roh jahat itu bersama 7 roh yang lebih jahat akan datang kembali untuk menguasainya. Bila demikian, jangan heran kalau keadaan kita lebih buruk daripada keadaan yang semula. Orang yang pernah dikuasai setan, yakni orang yang pernah jatuh dalam dosa berat, harus terus berjaga-jaga agar jangan sampai dia jatuh kembali dalam kelemahan mereka. Sebab kalau pengaruh jahat itu diizinkan masuk kembali dan mempengaruhi dirinya, seperti ketagihan obat-obat terlarang, perselingkuhan, perjudian, korupsi, dan sebagainya, maka jangan heran kalau keadaannya lebih buruk daripada keadaannya semula bila dimasuki lagi oleh setan. Kita yang sudah dibebaskan dari kuasa jahat harus tetap waspada. Karena kita akan tetap diganggu, tidak dibiarkan dalam damai oleh roh jahat. Hanya kalau kita tetap dalam persekutuan dengan Yesus, kita akan bebas dari kekuatan jahat. Setan selalu ada di sekitar kita dan mencari waktu yang tepat untuk memikat dan mendapatkan kita. Tetapi percayalah, jika kita dekat dengan Yesus, dan kita mempraktekkan dan menghayati ajaran Yesus, maka kita tidak perlu khawatir. Karena setan tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Sebagai orang Katolik, kita serahkan setiap keputusan kita sepenuhnya kepada Yesus. Sekali lagi, sepenuhnya.
Yesus tidak ingin kita mendua. Pastikan bahwa kita mengambil jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan itulah yang membuat kita tidak pernah berkompromi dengan kekuatan jahat.